Cek, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Akatiri, Persija Insight. Konten kali ini, ini gue agak sedikit bersemangat. Di video sebelumnya gue lemes. Kemarin Persija seri lagi, panjang banget seri kita, agak lemes. Gue sekarang udah mulai refreshing, udah mulai pulih kembali, dan udah mulai semangat lagi. Di video kali ini, gue akan mencoba memberitakan sedikit aja tentang keluhan pemain Persija. Terus ada rumor transfer tipis-tipis juga. Dan ada denda untuk Persija Jakarta akibat perbuatan dari kita. Dan ini gue mau agak sedikit serius di permasalahan denda ini. Nanti gue akan sampaikan di tengah atau di akhir video. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kalaupun gue lupa, lo Masya Allah lo selalu ngingetin gue untuk Bang, lo biasanya ngingetin sholat, sekarang lo lupa. Iya, jadinya gue inget sekarang, gue ingetin, kapanpun waktu kalian nonton, jangan lupakan Jack. Kewajiban lo untuk sholat dulu daripada mendahului gue. Mendingan sholat dulu, setelah itu baru nonton gue. Jangan duluin gue. Jangan duluin gue. Duluin sebelah sana juga. Gue gak mau menjadi bagian dari orang yang membuat kalian lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Sebelum gue mulai, kaos yang gue pakai lagi promo 10-10. Wah, ini promonya dahsyat banget. Gue tampilin fotonya dipakai sama Cahya, kiper andalan kita di masa depan. Ini murah banget. Harganya sangat amat murah. 150.000 dapat 2. Lo kalau mau gampang banget caranya. Kalau mau promo yang ini, lo chattingnya ke WhatsApp. Link WhatsAppnya gue taruh di deskripsi. Lo ke situ aja langsung ke WhatsApp gue dan teman-teman. Oke? Langsung gue mulai. Yang pertama, Ryo Matsumura. Nih gue rasa Ryo Matsumura ini sedikit curcol dia. Kayaknya agak sedikit curhat akibat kekesalan dia. Karena dia bilang kayak gini, menurut Matsumura, penyakit di Persija itu ada di lini depan. Ini harusnya berantem nih. Kalau misalkan pemain ngeluhin timnya sendiri, biasanya di ruang ganti itu berantem. Tapi ini disampaikan sama dia. Karena kemarin dia jadi man of the match, dia dipanggil, diwawancarain, dan ini yang diutarakan sama dia. Mungkin pemain lain nggak dengar. Kalau dengar, ditimpa sama si Mik, bisa jadi dia tuh. Oke? Lagi-lagi kami mendapatkan hasil imbang di kandang. Tentu saya tidak puas dengan hasil ini. Memang kami kesulitan dalam penyelesaian akhir, sehingga kami tidak bisa menambah gol. Emang benar fakta, dan bukan cuma Matsumura doang yang ngomong, pelatih ngomong, semua orang ngomong, kalau memang permasalahan kita di striker gitu. Cuman agak sedikit nggak pantas ketika pemain mengeluhkan temen satu timnya yang berbeda posisi gitu. Tapi gue bisa merasakan perasaan dia. Mungkin dia ngegiring-giring bola dari tengah, dia berusaha membawa bola ke depan. Harusnya lini depan itu menjadikannya sebuah gol, tapi selalu gagal. Jadi pegel hati dia. Kemarin gue ngeliat gestur dia yang marah sama Rayhan Hanan. Harusnya si Hanan ini masuk ke dalam, tapi enggak, dia kayak ngamuk-ngamuk di tengah lapangan gitu. Harusnya juga nggak begitu juga. Ini Matsumura agak sedikit temperamen, tapi jago. Mau ngomong apa gitu? dia agak sedikit belum bisa kayaknya membaur. Atau mungkin pemain-pemain dari kitanya yang harus bisa menyesuaikan dengan tingkat profesionalitas dia. Mungkin kayak gitu. Tapi keluhannya sama, dan penyakit kita sama, karena gue ngelihat setiap pertandingan pasti kita mendominasi jalannya pertandingan. Baik di babak pertama, di babak kedua, kita selalu mendominasi jalannya pertandingan. Kita bawa posisi kita tinggi, passing kita, akurasi kita bagus, semua serangan kita banyak, created chances-nya banyak, shoot on targetnya banyak, tapi sayang nggak masuk aja itu bola ke gawang. Itu makanya jadi penyakit kita. Makanya Persija berencana menggait striker Yosala. Nanti gue akan sampaikan. Sabar dulu. Gue sebelum ke gosip, sebelum ke rumor, gue mau beresin ini dulu. Oke, yang berikutnya sebenarnya bukan si Matsumura doang yang pegal. Ada satu lagi yang pegal. Si tadi siapa contohnya? Hanif Syahbandi kalau nggak salah. Hanif Syahbandi bilang, dia bilang kayak gini, dia nggak mau membahas terlalu jauh urusan bursa transfer, dia bilang, tapi dia bilang kayak gini, apapun keputusan yang diambil, saya harap mereka lakukan yang terbaik untuk Persija. Saya harap pemain itu dapat membantu kami untuk bangkit di putaran kedua. Berarti apa? Artinya, dipastikan akan ada pemain baru, dan dipastikan posisinya itu striker. Siapa orangnya? Nanti dulu, sabar. Gue mau ngebahas yang masalah denda dulu. Ini ngegelin kita soalnya. Oke, Persija kena denda 25 juta lagi. Dan juga bukan cuma Persija aja, semua klub di Liga Indonesia semuanya saling kena 25 juta.
Karena ulah supporternya yang tandang ke Solo kemarin. Anak-anak Jackmania tandang ke Solo. Sulit untuk disalahkan, nggak bisa disalahkan juga karena kecintaannya membuat mereka seperti itu. Dan tujuan mereka itu bagus, tujuannya adalah mensupport. Yang salah apa? Yang salah aturan nih kalau gue rasa kayak gitu. Oke? Sebenarnya bingung. Kalau misalkan supporter nonton yang disalahin klub juga pusing palanya. Nggak semua penonton itu nurut sama klubnya. Apalagi di posisi yang klubnya sekarang lagi boro-boro mau ngasih peraturan. Dia aja lagi ketakutan gitu. Masa iya dia bilang, nggak boleh away, ini larangan keras. Ya, menang dulu, paling digituin ntar kolom komentar. Menang dulu, baru ngatur lo. Nah, nggak bisa berjalan ini aturan, karena si penonton ini nggak bisa diatur sama klub sepenuhnya. Jadi ini adalah perbuatan dari individual masing-masing yang berangkat ke Solo kemarin. Oke? Rasanya nggak pas kalau aturan itu dibebankan ke klub itu sendiri. Penonton, supporter yang nonton, klub yang denda. Karena dari gue nggak tahu ya, dasar hukumnya itu supporter bagian dari tim apa bukan? Kayaknya sih bukan gitu. Entah dia berbadan hukum atau enggak, tapi kayaknya supporter sama tim memang dukung, tapi nggak jadi satu bagian gitu. Jadi kalau misalkan kesalahan supporter disalahin timnya, ini sepertinya nggak nyambung. Kalau mau disalahin siapa ya? Kalau disalahin ini supporternya. Contoh, apa yang harus disalahin? Nggak boleh nonton home. Misalkan kalau mau dibikin aturan kayak gitu. Tapi itu nggak bakal jalan juga. Tetap bakal ada away. Lo bikin nggak boleh nonton home, ya malah pada away akhirannya. Ini jadi pusing 7 keliling. Yang paling benar apa ya? Hapus aturannya. Dihapus aturannya. Tapi diatur dengan cara yang lebih bijak aja. Karena apa? Karena aturan ini dibuat dan selalu dilanggar dari pekan pertama sampai sekarang, hampir paruh musim ini, itu selalu dilanggar sama sebuah klub. Nah, yang harus dilakukan adalah ya hapus aturannya. Apa? Mereka itu sedang menikmati pundi-pundi yang dihasilkan dari uang denda itu sendiri. Gua nggak tahu apa iya, apa nggak. Karena nggak dihapus-hapus dan nggak berjalan-jalan. Harusnya namanya denda itu adalah efek jera. Ini udah didenda-denda, nggak ada efek jerahnya. Nyalain supporter nggak bisa, itu kecintaan. Yang harus disalahin apa? Aturannya. Itu menurut pribadi gue. Oke, sekarang ini dia rumor transfer. Jadi gini, ada beberapa nama. Kemarin Jackmania keren mengusulkan nama. Ini kayaknya antik juga ya, baru terjadi di gue nggak tahu ya, sepengetahuan gue selama gue nonton bola Eropa, Indonesia di mana-mana, kayaknya agak nggak pernah gue ngelihat fans itu menyodorkan nama-nama pemain bola yang harus ditransfer oleh timnya secara official, secara resmi gitu. Kalau misalkan dari tribun teriakin-teriakin, itu masih banyak. Tapi secara resmi, itu kayaknya gue baru ngeliat Persija dan Jackmania doang. Bagus apa enggak? Gue nggak mau menilai dari sisi itunya. Cuman ini kejadian yang baru gue lihat aja. Ini inovasi bagus atau tidaknya, gue nggak mau menilai itu. Oke? Jadi banyak yang disodorkan nama-nama ini. Mungkin itu bagus juga, ada sisi positifnya karena ada nama-nama yang kadang nggak semua pengurus klub itu lebih mengerti dari supporter. Kadang supporter memang lebih bisa menilai sesuatu dibanding pengurus yang ada di klub itu sendiri. Masukan itu bagus, kritik itu bagus. Langkah yang dia ambil ini pasti ada baiknya juga gitu. Oke? Jadi banyak nama yang disodorkan, yang lucunya termasuk ada nama kiper juga. Ini adalah membuktikan kalau memang kita agak sedikit kurang percaya sama kiper yang sekarang gitu. Soalnya nama kiper juga disodorkan di situ. Oke, gue mau lepas dari kiper, tengah dan back. Gue mau coba ke yang striker. Ada beberapa nama. Ada Gustavo Almeida, terus ada Ramiro Vergozzi. Ini keduanya gue sangat amat suka. Ini striker, ini gila banget nih striker. Vergozzi juga kemarin baru ngegolin, keren banget. Dan yang terakhir yang asing banget namanya Felipe Silva. Oke? Gue mau lebih menyoroti si Felipe Silva karena dua orang ini kita tahu sendiri dia main di Liga Indonesia. Tapi gue condong sama pemain yang main di Liga Indonesia, itu lebih teruji sebenarnya. Oke? Felipe Silva ini dia adalah orang Brazil, usianya 31 tahun dan dia main di Liga Cina. Chengdu Rongcheng namanya. Nama klubnya Chengdu Rongcheng. Gila itu nama klub. Pernah main di Liga Korea juga, di kasta kedua, dan dia menjadi juara timnya itu di Liga Seri B-nya, di Liga kedua Korea, dan dia menjadi top skornya. Bayangin, ini striker oke juga nih. Jadi dia kalau nggak salah 19 gol. Kalau nggak salah dia mencetak 19 gol. Kalau nggak salah gue. Oke? Nah, saat ini
dari 23 game dia udah cetak 9 gol dan 5 assist untuk klubnya yang sekarang. Jadi masih produktif. Dan ini orang Brazil. Lagi-lagi pemain Brazil itu cocok main di Liga Indonesia. Hampir jarang pemain Brazil yang gagal main di Liga Indonesia. Tapi pemain Eropa yang main di Indonesia itu banyak yang gagal. Tapi kalau Brazil, Argentina, lu mau Chili, Amerika Latin lah. Amerika Latin itu rata-rata dia pasti cocok main di Liga Indonesia karena kultur sepak bolanya kayaknya sama, keras gitu. Oke? Terus selain itu, ini menarik juga nih. Yang terakhir ya, gua nggak panjang-panjang di konten kali ini. Oke? Ada namanya Tocantins. Waduh, gila ini. Gustavo Tocantins ini main di kita tahu lah. Semua orang tahu pemain ini. Ini pemain gila-gilaan ini. Oke? Agak repot karena apa? Karena dia masih terikat kontrak dengan klubnya Barito, tapi udah ada lampu hijau dari Baritonya. Dia bilang kayak gini, "Enggak, gue sebelum gitu, gue mau catatan dia dulu ya. Dia udah cetak 7 gol dan 3 assist dari 15 pertandingan. Ini bagus banget nih. Kalau misalkan si siapa tadi, Felipe Silva 23 game nyetak 9 gol 5 assist. Nah, ini lebih gila lagi nih. 15 game 7 gol 3 assist. Rekornya lebih bagus gitu. Tapi kelasnya beda. Dia bisa nyetak segini lebih banyak karena di Liga Indonesia. Tapi si Felipe Silva ini bisa nyetak 9 gol, dia main di Liga Korea gitu. Walaupun kasta keduanya, tapi ini Liga Korea. Jauh kelasnya sama kita. Oke? Nah, Rahmat Darmawan sebagai pelatih, dia bilang kita sangat butuh sama striker yang satu ini. Dia butuh sama striker ini. Tapi kalau misalkan ada yang mau bayarin dengan harga yang menguntungkan, itu pasti kita lepas. Nah, ini sekarang tergantung dari Persijanya nih. Kalau kita kan bukan transfer di Liga Indonesia ya. Kalau kita kan istilahnya nebus kontrak. Nah, Persija mau apa enggak nebus kontrak ini? Karena bagi gue ini Tocantins pas banget buat di Persija gitu. Kalau Persija mau nebus kontrak ini, Barito memastikan akan dilepas gitu. Kita tunggu aja. Mudah-mudahan Persija bergerak. Gue ngelihat Borneo gila-gilaan. Borneo udah nge-welcome-in orang. Pluim udah resmi masuk Borneo. Gercep banget. Cepat, gerakannya cepat gitu. Nah, gue nggak mau Persija lalai lagi kayak kemarin. Jadi, kita harus terus tekan Persija dalam artian positif. Di kolom komentar, kalau gue terus membuat video untuk mengingatkan Persija, jangan lengah lagi di paruh musim ini. Karena kalau misalkan kita lengah di paruh musim ini, kita nggak dapat striker baru, sampai akhir musim kita kayak gini mainnya, gue nggak yakin kita bisa masuk 4 besar. Kalau bisa masuk 4 besar aja, peluang juara itu di depan mata padahal. Mudah-mudahan Persija bangun, sadar, dan memperbaiki dirinya. Insya Allah. Oke? Cukup sekian, udah habis catatan gue. Gue akan lanjutkan lagi nanti di video-video berikutnya. Ada banyak kabar yang belum gue sampaikan ke lo, jadi pastikanlah nonton video-video gue yang berikutnya. Bahkan yang sebelumnya juga, setelah lo nonton ini, lo tonton juga video gue yang sebelumnya. Sama yang terakhir, gue ingetin kaos gue. Ini dia nih, Jakarta Circle, brand gue bersama kolega-kolega lagi promo 10-10, 150.000 dapat 2 kaos. Dan kaosnya dahsyat luar biasa. Dipakai sama Cahya. Gila luar biasa, dipakai sama Rio Fahmi kemarin dan dipakai sama Firza Andika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.